Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali sama Bu Sumarse ya. Kita belajar IPA tentang rangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali sama Bu Sumarse ya. Kita belajar IPA tentang rangka. Nah, ini rangkanya anak-anak. Ini rangka. Kita mulai aja ya. Rangka manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu rangka kepala, hanya ini aja, cuma kepala saja. Kemudian rangka badan dimulai dari rangka leher hingga tulang gelang panggul. Ini yang tulang gelang panggul. Jadi dari sini, ini sampai sini, ini merupakan rangka badan. Selanjutnya kelompok tulang yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Anggota gerak kita ada 2 macam. Rangka anggota gerak atas berupa sepasang tangan dan rangka anggota gerak bawah berupa sepasang kaki. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjut lagi nama-nama tulang sekalian bentuknya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah tulang rangka kepala atau tengkorak. Coba kita buka saja bentuknya dulu ya. Rangka kepala kita, kalau kita buka, ini ternyata tipis. Maka rangka kepala ini merupakan tulang yang berbentuk pipih. Kita pakai lagi, kita coba pakaikan lagi. Ini rangka tulang pipih. Jadi tipis, melebar karena di dalamnya tersimpan otak. Itu kalau aslinya punya kita. Nah, sekarang kita lanjut nama-nama tulang. Tulang yang Bu Marse tunjuk ini adalah tulang dahi. Kemudian di bagian atas yang ada pakunya ini tulang ubun-ubun. Berikutnya yang belakang, yang daerah ini terlihat ya ada garisnya. Ini tulang rangka kepala belakang. Selanjutnya tulang yang di sini ini tulang pelipis. Di sini ada tulang baji, di sininya tulang tapis, tulang air mata, terus ini tulang hidung. Ini hidung kita, tulang hidung. Hidung kita walaupun mancung, tulangnya tetap seperti ini karena ada sambungan lagi berupa tulang rawan. Nah, ini tulang pipi, kedua tulang pipi kita. Ini tulang rahang atas dan rahang bawah. Nah, tulang rahang atas ini tempat tumbuhnya gigi-gigi kita bagian atas, sedangkan rahang bawah tempat tumbuhnya gigi-gigi kita bagian bawah. Kalau kita perhatikan bentuknya, tulang pipi seperti ini tidak beraturan, tulang rahang atas juga tidak beraturan, tulang rahang bawah juga tidak beraturan. Nah, dari semua tulang kepala ini yang bisa digerakkan hanya tulang rahang bawah. Yang lain tidak, bentuknya tetap. Kalau ini bisa digerakkan, maka wajah kita akan berubah-ubah. Paham ya sayang ya? Kita lanjutkan tulang badan. Nah, rangka badan ini dibagi menjadi 5 kelompok tulang. Rangka badan dibagi 5 kelompok tulang. Yang pertama ada tulang gelang bahu, pembentuk bahu kita, pundak kita. Tulang dada yang ada di bagian depan. Tulang rusuk, ini tulang rusuk. Terus tulang belakang yang memanjang sampai sini, ini tulang belakang. Dan tulang gelang panggul. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kelompok tulang. Kita bahas tulangnya. Kalau kalian lihat, ini ada tulang yang warnanya putih dan ada yang bening. Nah, ini menunjukkan jenis penyusun tulang. Nah, tulang-tulang yang putih ini merupakan tulang keras. Tulang keras itu yang sifatnya padat dan keras. Sedangkan yang bening-bening ini adalah tulang rawan. Sifatnya lentur atau elastis. Bagian tulang dada. Dari sini sampai sini ini tulang hulu. Tulang hulu itu tulang yang paling atas. Dilanjut dari sini sampai sini ini tulang dada. Dan ini tulang taju pedang.
tulang rusuk berikutnya. Tulang rusuk kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 tulang, 7 pasang karena kiri dan kanan. 7 tulang ini bersambungan langsung dengan tulang dada, sehingga 7 pasang tulang ini disebut 7 pasang tulang rusuk sejati. Selanjutnya kita lihat ada yang hanya berkaitan 1, 2, 3. Ini 3 tulang rusuk palsu, tidak langsung menyambung ke sini tetapi saling berkaitan. Masih ada lagi ini yang belakang anak-anak. Di sini terlihat ya. Ini ada 1, 2. Ini adalah tulang rusuk melayang. Karena ada kiri dan kanan maka 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, selanjutnya kita ke tulang gelang bahu. Bahu atau pundak kita dibentuk adalah oleh tulang ini. Ini namanya tulang selangka. Tulang selangka ada di depan. Dan tulang belikat. Tulang belikat ini kita lihat bentuknya pipih ya, jadi tipis melebar. Ini tulang belikat. Tulang belikat dan tulang selangka. Selanjutnya tulang belakang. Tulang belakang kita seperti ini. Sebagai bentuk tubuh yang paling panjang, ini disebut juga sebagai sumbu badan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruas. 7 ruas ini tidak bersambungan dengan tulang rusuk, sehingga 7 ini disebut tulang leher, jadi bagian leher kita. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kalau kita lihat sampai sini, ini bersambungan dengan tulang rusuk. Ini adalah tulang punggung. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ruas, ini tulang pinggang. Selanjutnya ada di sini ada 5. Ini tulang yang terikut dengan menempel dengan tulang usus atau tulang gelang panggul. Ini ada tulang kelangkang bersatu dan paling ujung ini ada 4 ruas tulang ekor. Ini adalah bentuk dari ini. Jadi kalau kita jumlahkan ada 7, 12, 5, 5, 4. Semua ada 33 ruas. Itu pembentuk tulang belakang kita. Selanjutnya tulang gelang panggul. Di sini tulang pembentuk pinggul kita. Ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini tipis lebar. Ini termasuk tulang yang berbentuk pipih. Ini disebut tulang usus atau tulang pinggul. Ini ada tulang ususnya seperti ini anak-anak. Nah, untuk membedakan lelaki dan perempuan itu biasanya bisa dilihat dari tulang pinggulnya ini. Biasanya pada wanita itu tulang pinggulnya lebih lebar daripada pria. Selanjutnya ada yang bawah ini, tempat untuk duduk ini. Ini adalah tulang duduk kiri dan kanan. Ini ada tulang duduk. Selanjutnya depan ini adalah tulang kemaluan. Jadi tulang kemaluan kita ada 2, kiri dan kanan. Ini tulang kemaluan. Nah, ini bentuknya pipih. Kalau tulang belakang ini ruas-ruas tulang pendek. Nah, kalau kita lihat di sela-sela tulang belakang ini ada yang berwarna bening-bening. Jadi ini di antara ruas-ruas itu adalah tulang rawan. Ini yang menyebabkan kita masih bisa membungkuk untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya kita lanjut ke tulang anggota gerak, kelompok tulang yang ketiga. Anggota gerak kita tadi atas berupa tangan dan bawah berupa kaki. Nah, kita mulai tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berbentuk pipa panjang. Terus ada tulang hasta dan pengumpil. Yang pengumpil yang lurus dengan jempol, sedangkan yang hasta lurus dengan kelingking.
Selanjutnya dari lengan atas, hasta dan pengumpil, dilanjut tulang yang pendek-pendek ini namanya tulang pergelangan tangan. Dilanjutkan dengan ada 5 ini tulang telapak tangan. Selanjutnya ruas-ruas jari tangan. Kalau kita lihat ruas jari tangan, mari kita hitung bersama-sama. Ini ada 1, 2, untuk jempol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Semua ada 14 ruas. Karena tangan kita kiri dan kanan, maka disebut 2 pasang atau 2 kali 14 ruas jari tangan. Untuk yang jempol 2 saja, yang lain 3. Kalian bisa lihat juga pada telapak tangan kalian, bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Semua 14 ruas. Yang terakhir anak-anak, tulang anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah kita, tulang yang terkuat karena penopang tubuh kita. Itu ada tulang paha, dan ini tulang tempurung lutut. Tulang paha itu bentuknya panjang, pipa panjang. Tulang tempurung lutut ini bentuknya pendek. Ada tulang kering yang depan, yang belakang kecil, ini tulang betis. Lanjutnya ini ada pergelangan kaki di sini, bentuknya merupakan tulang pendek. Telapak kaki, pipa tetapi pendek, dan jari-jari kaki. Kalau kita lihat, kita hitung pada jari jempol ini juga ada 2 jari, yang ini 3, tengah 3, ini 3, yang paling kelingking ini juga 3. Jadi 3, 3, 3, 3, 12, 13, 14. Semua ada 14 ruas. Karena kiri dan kanan, jadi kita punya 2 kali 14 ruas jari kaki. Nah, sampai sini dulu Bu Marsi terangkan. Silahkan anak-anak belajar lagi. Ada ringkasannya, sudah ada gambar-gambarnya. Yang jelas kalian sekarang bisa lihat sendiri seperti ini. Bu Marsi akhiri dulu. Sampai di sini dulu, belajar sungguh-sungguh, tetap semangat. Jangan sampai kalian lelah untuk belajar, walaupun di masa pandemik seperti ini. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa. Kita belajar tentang sendi ya. Nah, sendi itu adalah tempat pertemuan 2 tulang. Jadi misalnya tulang ini dengan tulang ini bertemu, itu namanya sendi. Antara tulang ini sama ini bertemu, namanya juga tulang sendi. Bentar ya anak-anak, sambil Ibu masih betulin dulu yang bagian ini. Nah, sendi ada 2 macam, yaitu ada sendi yang dapat digerakkan dan tidak dapat digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sendi mati. Sedangkan sendi yang dapat digerakkan disebut dengan sendi gerak. Sendi gerak macamnya ada sendi engsel, ada sendi peluru, ada sendi putar, sendi pelana, dan juga sendi geser. Nah, di mana sih tempatnya sendi-sendi itu? Mari kita belajar bersama-sama. Sekarang kita lihat pada tulang tengkorak ini. Pada tulang tengkorak ini, antara tulang dahi dengan ubun-ubun ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Maka persendian ini antara ini dengan ini itu disebut sendi mati. Terus antara tulang hidung dengan rahang juga sendi mati. Kita tidak bisa menggerakkan sama sekali hidung, antara pipi juga sendi mati. Makanya pada kepala ini pada umumnya adalah sendi mati. Jadi tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal ini yang menyebabkan wajah kita selalu tetap. Kalau ini bisa digeser-geser malah menakutkan, nanti jadinya berubah-ubah wajah kita. Nah, untuk sendi yang di sini, ini bisa bergerak ke segala arah. Ini adalah sendi peluru. Sendi peluru itu bila ini seperti mangkok dan yang satunya ini berupa tonjolan seperti ini, maka sendi pada
gelang bahu ini merupakan sendi peluru. Sendi peluru itu bisa digerakkan ke segala arah. Coba aja kamu gerakkan tanganmu ke depan, ke belakang, untuk nonjok dan sebagainya. Itu bisa pada sendi ini. Jadi pundak kiri, kanan atau tulang gelang bahu ini terjadi sendi peluru. Sendi peluru berikutnya ada pada bagian pangkal paha. Ini berupa tonjolan dan yang di sini seperti mangkok. Maka ini akan terjadi pergerakan ke segala arah. Sendi pada ini disebut dengan sendi peluru. Selanjutnya pada tulang atlas. Tulang atlas di sini adalah tulang leher yang paling atas atau yang pertama. Itu disebut dengan tulang atlas, bukan atlas pada pelajaran IPS ya, yang peta itu, tapi ini atlas ini. Nah, antara tulang leher ini dengan tengkorak ini terjadi sendi putar. Jadi kalau berputar itu hanya rangka kepala saja yang berputar, sedangkan ruas tulang leher ini tidak bisa berputar. Jadi kalau kita menggerakkan kepala kita, itu yang berputar hanya tengkoraknya saja. Jadi satu tulang berputar terhadap tulang yang lain. Jadi tulang yang lain ini tidak berputar, sedangkan tulang yang satunya ini berputar. Itu yang disebut dengan sendi putar. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang bergerak ke dua arah. Kedua arah contohnya pada bagian pergelangan tangan seperti ini, antara tulang-tulang telapak tangan dengan tulang yang di sini, dengan tulang ibu jari atau jempol, itu sendi pelana. Pada pergelangan kaki juga terjadi sendi pelana di sini. Selanjutnya sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang bergerak hanya ke satu arah saja. Sama seperti pada engsel pintu yang hanya bisa digerakkan ke satu arah. Contohnya pada tulang siku. Tulang siku itu dibentuk dari tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil di bawahnya. Ini hanya bergeraknya menekuk ke bagian dalam saja. Coba kalian gerakkan tangannya begini. Cuma ini saja. Tapi kalau digerakkan keluar akan patah, tidak bisa. Jadi hanya bergerak ke satu arah saja, sama seperti ini. Selain di sini ada pada lutut. Lutut kita hanya bisa ditekuk ke bagian belakang saja. Ini adalah sendi engsel, Juga pada jari-jari kita. Di antara ruas jari kita bisa digerakkan hanya ke satu arah saja. Ini adalah sendi engsel. Sendi yang terakhir adalah sendi geser. Itu hanya terjadi untuk gerakan yang terbatas. Jadi antara tulang hasta dan pengumpil ini terjadi gerakan yang terbatas. Juga pada ruas-ruas tulang belakang itu terjadi sendi geser atau sendi kaku, yaitu sendi yang mengalami gerak yang terbatas. Jadi kita masih bisa membungkuk itu juga karena adanya sendi geser pada ruas tulang belakang. Sampai sini dulu ya anak-anak ya. Saya akhiri dulu. Tetap belajar, tetap semangat walaupun di rumah. Jangan sampai kalian nanti terlena enak-enakan di rumah. Nanti apa yang ibu guru atau bapak guru sampaikan tidak masuk di pikiran kita. Jadi nanti kita harus belajar tetap sungguh-sungguh supaya kita nanti bisa menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan nanti tahun depan kalau sudah diperbolehkan kita akan berjumpa kembali. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.